Kurban Presiden Prabowo tahun 2026 mencuri perhatian karena jumlahnya tersebar luas ke berbagai provinsi. Dari data yang tercatat, Sumatera Utara menerima 34 ekor, Sulawesi Selatan 25 ekor, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tenggara masing-masing 18 ekor, Lampung 16 ekor, Riau serta Sulawesi Tengah masing-masing 14 ekor, Papua 10 ekor, Bangka Belitung 8 ekor, dan Sulawesi Barat 4 ekor. Total sementara mencapai 161 sapi, belum termasuk Kalimantan Barat yang dialokasikan per kabupaten dan kota. Namun yang paling menarik, beberapa sapi jumbo itu punya nama unik dan beratnya menembus 1 ton lebih. Lantas, siapa saja mereka? Sapi pertama yang mencuri perhatian adalah Gemoy, sapi jumbo dari Temanggung, Jawa Tengah. Bobotnya mencapai sekitar 1020 kg dan dibeli Presiden Prabowo dengan harga sekitar 100 juta rupiah. Namanya memang terdengar lucu, tetapi ukurannya jelas bukan main-main. Gemoy punya tubuh besar dan karakter yang cukup tenang. Pemiliknya, Nur Hosin, bahkan mengaku tidak menyangka sapi yang hampir 2 tahun ia rawat akhirnya terpilih menjadi hewan kurban presiden. Selama masa pemeliharaan, Gemoy mendapat perhatian khusus, mulai dari pengaturan pakan, kebersihan kandang, hingga pemeriksaan kesehatan rutin. Kini namanya viral dan menjadi kebanggaan baru bagi para peternak lokal di Temanggung. Berikutnya ada Dragon, sapi dari Bengkulu Tengah yang membawa salah satu cerita paling menarik tahun ini. Bobotnya sekitar 836 kg dan dibeli dengan harga sekitar 87 juta rupiah. Sejak lahir, Dragon dirawat langsung oleh Didit Fahrian di peternakan keluarganya yang sudah berjalan sejak 2007. Meski tidak menjadi sapi terberat dalam daftar ini, ukuran tubuh Dragon tetap terlihat sangat besar bagi masyarakat sekitar. Yang membuat kisahnya terasa berbeda adalah ikatan emosional antara Didit dan Dragon. Ia merawat sapi itu sejak kecil, menjaga pola makannya, memandikannya secara rutin, dan memastikan kesehatannya tetap prima sampai akhirnya Dragon dipilih sebagai sapi kurban presiden. Dari wilayah timur Indonesia, ada Kamandanu, sapi Limousin Cross asal Ternate, Maluku Utara. Bobotnya sekitar 859 kg dengan harga di kisaran 87 juta rupiah. Kehadiran Kamandanu menjadi kebanggaan peternak lokal karena berhasil masuk daftar sapi kurban Presiden Prabowo tahun ini. Sapi ini dirawat hampir 3 tahun dengan pola makan khusus, mulai dari konsentrat, ampas tahu, hingga silase batang jagung fermentasi EM4. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan secara rutin agar Kamandanu tetap bebas penyakit dan siap disembelih saat Idul Adha nanti. Dari Sulawesi Barat ada Bagong, sapi raksasa yang menjadi kebanggaan Polewali Mandar. Sapi Limousin milik peternak Muhnur ini masuk daftar salah satu hewan kurban terbesar pilihan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Bobotnya mencapai sekitar 1,15 ton dengan harga di kisaran 122 juta rupiah. Yang membuat Bagong mencolok bukan hanya beratnya, tetapi bentuk tubuhnya. Ia tidak terlalu tinggi namun badannya sangat lebar, padat dan berisi. Nama Bagong diambil dari tokoh pewayangan. Sejak kecil sapi ini memang dikenal pendek dan gemuk. Setelah dirawat bertahun-tahun, tampilannya berubah drastis menjadi sapi jumbo yang membuat warga tercengang dan akhirnya viral di media sosial. Menariknya, Bagong tidak lahir dari peternakan besar yang serba modern. Ia dipelihara di kandang sederhana milik peternak rakyat biasa. Namun perawatannya tidak main-main. Kandangnya dipantau CCTV, makanannya berupa rumput gajah dan konsentrat, diberikan 2 kali sehari. Tubuhnya dimandikan hingga 3 kali, dan setiap malam, kandang diberi asap sekam agar bebas nyamuk, sehingga Bagong bisa beristirahat nyaman. Perhatian kecil seperti ini membuat kondisinya tetap prima, sampai mendekati hari penyembelihan. Dari Polewali Mandar pula, muncul Blacky, sapi lain yang juga dipilih sebagai hewan kurban presiden. Blacky dikenal lewat warna tubuhnya yang hitam pekat dan kebiasaan uniknya yang sangat suka mandi. Ketika disiram air dan digosok sikat, ia tampak tenang seolah menikmati perawatan itu. Setelah dibeli sekitar 118 juta rupiah, warga bahkan rutin ronda malam untuk menjaganya karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan menjelang Idul Adha. Berikutnya ada Predator, sapi Limousin jumbo asal Sukabumi yang mencuri perhatian karena nama dan ukuran tubuhnya. Bobotnya sekitar 1,17 ton dan kisaran harga 120 juta rupiah. Predator pun menjadi salah satu sapi paling mencolok dalam daftar kurban pilihan Presiden Prabowo tahun ini. Ketika video Predator mulai menyebar di media sosial, reaksi warga langsung ramai.
Banyak yang terkejut melihat tubuhnya yang begitu besar sampai hampir memenuhi kandang. Geraknya tampak berat, kepalanya besar, dan otot-otot di tubuhnya terlihat padat dari berbagai sisi. Sebelum terpilih sebagai sapi kurban presiden, predator memang dipersiapkan dengan perawatan khusus. Pola makannya dijaga, kandangnya dibuat tetap bersih, dan kondisi kesehatannya harus dipantau secara rutin agar tetap prima menjelang Idul Adha nanti. Nantinya sapi jumbo ini akan disalurkan ke Pondok Pesantren Cigunung di Sukabumi. Sedikit di atas predator, ada Arjuna, sapi jumbo dari Palembang yang juga menarik perhatian besar. Menurut laporan peternak, bobotnya mencapai sekitar 1,18 ton, menjadikannya salah satu sapi terbesar di Sumatera Selatan tahun ini. Arjuna adalah sapi simental yang dirawat hampir 3 tahun oleh Yunita Sari, peternak asal kawasan Sukarami, Palembang. Dari penampilannya saja, Arjuna terlihat sangat gagah, tubuhnya tinggi, dadanya lebar, dan ototnya tampak tegas. Tidak heran jika banyak warga menyebutnya seperti sapi kontes internasional. Perawatan Arjuna juga dilakukan serius. Ia rutin diberi vitamin, menjalani pemeriksaan kesehatan berkala, dan mendapatkan pakan khusus setiap hari agar pertumbuhan tubuhnya tetap maksimal. Setelah melewati seleksi ketat dari pemerintah pusat, Arjuna akhirnya dibeli dengan harga sekitar 130 juta rupiah. Bagi pemiliknya, momen ini terasa sangat emosional dan membanggakan. Untuk pertama kalinya, peternakan mereka dipercaya menyediakan hewan kurban bagi Presiden Republik Indonesia. Berikutnya ada Sambo, sapi berangus asal kota Tangerang dengan bobot lebih dari 1,1 ton. Sambo masuk daftar sapi kurban termahal tahun ini setelah dibeli sekitar 122 juta rupiah. Ciri paling menonjol dari Sambo adalah tubuhnya yang lebar dan padat. Warga bahkan menyebutnya seperti bodybuilder karena ototnya terlihat jelas dari depan maupun samping. Tetapi di balik ukuran besarnya, Sambo justru dikenal jinak dan cukup tenang saat didekati warga. Menjelang Idul Adha, perhatian terhadap Sambo semakin besar. Sapi berangus asal Tangerang ini tidak hanya dijaga dari sisi pakan, tetapi juga mendapat perawatan rutin yang cukup intens. Tubuhnya dimandikan 2 kali sehari, sementara pola makannya diatur khusus agar kondisinya tetap stabil sampai hari penyembelihan. Setelah videonya menyebar luas di media sosial, nama Sambo langsung naik dan membuat banyak orang penasaran. Dari Blora, Jawa Tengah, muncul Diego, sapi limosin jumbo milik peternak Surati. Beratnya sekitar 1,1 ton dan kisaran harga 125 juta rupiah. Di daerah asalnya, Diego menjadi salah satu sapi pilihan Presiden Prabowo yang paling ramai diperbincangkan. Menariknya, Surati tidak mengklaim punya metode istimewa untuk membesarkan Diego. Tidak ada formula rahasia atau perawatan mewah. Yang ia lakukan hanya menjaga hal-hal dasar secara konsisten. Bahkan cukup kandang bersih dan kesehatan sapi rutin diperiksa. Justru dari ketelatenan sederhana itu, Diego tumbuh menjadi sapi besar yang akhirnya lolos seleksi sebagai hewan kurban presiden. Setelah dinyatakan terpilih, pengawasan terhadap Diego langsung diperketat oleh petugas kesehatan hewan. Semua dilakukan untuk memastikan sapi asal Blora ini tetap sehat dan siap hingga waktu kurban tiba. Semua dilakukan untuk memastikan sapi asal Blora ini tetap sehat dan siap hingga waktu kurban tiba. Penutup daftar ini adalah Parikesit, sapi raksasa dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia merupakan persilangan simental dan peranakan ongol atau PO dengan bobot mencapai sekitar 1,3 ton dan nilai yang diperkirakan sekitar 140 juta rupiah. Posturnya tinggi, tubuhnya besar, dan kehadirannya langsung membuat warga berdatangan untuk melihat dari dekat. Parikesit adalah hasil budidaya Kuncoro, pemilik Mulyani Restuki Farm di Desa Maranggen, Kecamatan Polokarto. Peternakan ini bukan nama baru dalam urusan sapi kurban kepala negara. Sejak era Presiden Joko Widodo, kandang milik Kuncoro sudah pernah menjadi pilihan. Bahkan untuk Presiden Prabowo, ini menjadi kali kedua sapi dari peternakan tersebut dipercaya sebagai hewan kurban presiden. Bagi Kuncoro, kunci membesarkan Parikesit tetap sederhana, pakan bernutrisi tinggi, perawatan konsisten, dan kandang yang selalu bersih. Nantinya sapi jumbo ini akan disalurkan ke Masjid Darussalam di kawasan Cemani, Sukoharjo. Pada akhirnya, tradisi kurban Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilihat hanya sebagai urusan memilih sapi paling besar atau paling mahal. Ada pesan lain yang lebih penting di baliknya, pengakuan terhadap kerja keras peternak lokal dari berbagai penjuru Indonesia.
Dari kandang sederhana milik peternak desa sampai peternakan yang sudah dikelola lebih modern, semuanya punya peluang yang sama untuk menampilkan ternak terbaik mereka. Karena itu, ketika seekor sapi terpilih menjadi hewan kurban presiden, kebanggaan yang dirasakan pemiliknya bukan sekedar soal harga, tetapi juga soal penghargaan. Di balik tubuh sapi-sapi jumbo itu, ada ketekunan, perawatan panjang, dan semangat Idul Adha yang hidup di tengah masyarakat. Sebab bagi banyak warga, kurban bukan hanya tentang penyembelihan, melainkan tentang berbagi, menghormati perjuangan sesama, dan menjaga harapan agar peternakan Indonesia terus tumbuh.